Kenapa sih Perang Dunia Pertama bisa terjadi? Tahun 1914 adalah pertama kalinya dunia menghadapi perang besar yang melibatkan lebih dari 20 negara, yang kita kenal sebagai Perang Dunia Pertama. Kematian Archduke Franz Ferdinand, yang merupakan pewaris tahta Austria-Hungaria, dipercaya sebagai penyebab meletusnya perang. Tapi masa sih, cuma gara-gara kematian satu orang, Perang Dunia Pertama bisa terjadi? Atau ada penyebab lainnya? Mari kita cari tahu. Sebelum sampai ke Perang Dunia Pertama, kita harus menarik mundur lebih dari 1 abad sebelum perang itu terjadi, yaitu saat kedamaian dan keseimbangan berusaha diciptakan di benua Eropa. Saat itu pada tahun 1814 sampai 1815, setelah Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte kalah, perwakilan dari beberapa kekuatan besar di Eropa berkumpul di Wina. Mereka menetapkan untuk menjaga keseimbangan dan perdamaian di benua Eropa. Maka lahirlah Concert of Europe pada tahun 1815. Namun sayangnya, hal itu tak berlangsung lama, karena kekaisaran-kekaisaran Eropa dibuai oleh kemajuan teknologi dan sibuk untuk memperkaya diri dengan sistem imperialismenya. Hal itu membuat goyah perdamaian di Eropa, dan diperparah lagi oleh penyatuan Jerman di bawah kendali kerajaan Prusia, melahirkan kekaisaran Jerman yang kemudian menjadi kekuatan baru di Eropa, menantang dominasi tradisional Prancis dan Inggris. Lahirnya Kekaisaran Jerman saat itu berawal dari gerakan nasionalisme Jerman pada tahun 1830-an. Para nasionalis Jerman saat itu menuntut adanya penyatuan politik dan ekonomi di bawah satu negara. Lalu terlahirlah Konfederasi Jerman Utara pada tahun 1867. 4 tahun berselang, para pemimpin negara-negara di Konfederasi Jerman Utara yang dipimpin oleh Prusia pun sepakat untuk melakukan penyatuan Jerman. Tepat pada tanggal 18 Januari 1871, Kekaisaran Jerman pun resmi didirikan sebagai bangsa dan negara baru di Eropa. Saat itu, Wilhelm I dari Kerajaan Prusia resmi diproklamirkan sebagai Kaisar Jerman di Hall of Mirror, Istana Versailles, Prancis. Kekaisaran Jerman yang sudah bersatu menyebabkan kekuatan yang ada di Eropa saat itu berubah. Bagaimana tidak? Sebagai negara dan bangsa baru, Kekaisaran Jerman tumbuh menjadi negara dan bangsa yang sangat kaya berkat industrialisasinya dan pembentukan kekuatan melalui daerah jajahannya di Afrika. Kekaisaran Jerman tumbuh makin pesat lagi ketika Frederick Wilhelm Victor Albert resmi naik tahta menjadi Kaisar Jerman pada Juni 1888. Dia mempunyai ambisi untuk menjadikan Kekaisaran Jerman sebagai kekuatan dunia di bidang ekonomi dan militer, yang pada akhirnya memicu terjadinya persaingan persenjataan dengan Inggris maupun negara-negara Eropa lainnya. Persaingan persenjataan ini pun melahirkan rasa takut dan ketidakamanan. Dari rasa takut dan ketidakamanan itu, melahirkan pemikiran untuk terus memperkuat militer, produksi senjata, dan juga mengembangkan teknologi militer terbaru. Ketidakidealan kondisi itu menyebabkan Eropa makin memanas, dan bisa meledak kapanpun jika ada satu pihak yang menyulut percikan api. Sebelum Eropa panas karena persaingan industri militer, mari kita mundur sejenak ke beberapa tahun setelah Kekaisaran Jerman terbentuk. Demi untuk menjadikan posisinya makin kuat, salah satu langkah yang diambil Kekaisaran Jerman adalah membentuk aliansi dengan negara lainnya. Dual Alliance adalah aliansi yang terbentuk dengan Austria pada tahun 1879. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1882, Kekaisaran Jerman lantas membentuk Triple Alliance bersama Austria-Hungaria dan Italia.
Meski dengan kepentingannya masing-masing, tapi Triple Alliance memiliki satu ambisi yang sama, yaitu melawan pengaruh Prancis dan Rusia yang telah menjadi ancaman bagi Eropa. Seolah tak mau kalah, pihak Prancis dan Rusia pun membentuk Triple Entente bersama dengan Kerajaan Inggris Raya. Tentunya mereka mempunyai kepentingan dan tujuannya masing-masing. Kerajaan Inggris Raya ingin mengimbangi dominasi kekuatan Jerman, Prancis yang ingin mencari sekutu melawan Jerman, dan Rusia yang ingin melawan ekspansi Austria-Hungaria. Sejak saat itu, Triple Alliance dan Triple Entente menjadi dua kekuatan besar yang mendominasi di Eropa. Berkat kehadiran kedua kubu itu, kondisi di Eropa kian memanas. Seperti yang sudah disebut sebelumnya, percikan api kecil bisa saja membuat ledakan besar di antara kedua kubu itu. Setidaknya, itulah yang dikatakan oleh Kanselir Jerman Otto von Bismarck pada Kongres Berlin tahun 1878. Beliau berkata, Eropa bagaikan tong mesiu, dan para pemimpinnya bagaikan orang-orang yang merokok di gudang senjata. Satu percikan api akan memicu ledakan yang akan menghanguskan kita semua. Saya tidak dapat memberitahu Anda kapan ledakan itu akan terjadi, tapi saya dapat memberitahu Anda di mana. Sesuatu yang sangat bodoh di Balkan akan memicunya. Di mana ada daerah yang sedang terguncang, di situ pula ada pihak yang memanfaatkannya. Itu pula yang terjadi di wilayah Balkan setelah bertahun-tahun di bawah kendali Kekaisaran Ottoman. Pada saat itu, Kekaisaran Ottoman mengalami kemunduran yang signifikan. Ketidakpuasan akan keadaan Kekaisaran Ottoman pun menyebabkan munculnya gerakan-gerakan nasionalis di negara Balkan yang menuntut untuk melepaskan diri dari kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terjadi serangkaian peristiwa politik dan militer di wilayah Balkan. Hal itu membuat negara-negara besar Eropa yang haus akan persaingan masuk ke dalam pertempuran. Nah, saat itulah Austria-Hungaria masuk ke dalam konflik tersebut. Tepatnya pada tahun 1908, mereka menganeksasi Bosnia dan Herzegovina yang sebelumnya berada di wilayah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Tentu saja hal tersebut memicu ketegangan di Eropa dan juga kemarahan Serbia yang telah menganggap Bosnia sebagai bagian dari mereka. Untungnya, ketegangan antara Austria-Hungaria serta Serbia berhasil diredam lewat jalur diplomasi. Sayangnya, itu hanya berlangsung sementara. Peperangan tetap meletus di Balkan. Tapi anehnya, yang berperang bukan Austria-Hungaria melawan Serbia, melainkan negara-negara Balkan yang tergabung dalam Liga Balkan melawan Kekaisaran Ottoman. Memang, perang yang berlangsung dari tanggal 8 Oktober 1912 sampai 30 Mei 1913 itu berhasil dimenangkan oleh Liga Balkan. Tapi keserakahan menodai kemenangan itu. Bulgaria tidak puas akan pembagian rampasan perang dan wilayah. Akhirnya terciptalah konflik baru yang akhirnya diselesaikan dengan cara lama. Perang. Untuk kedua kalinya, perang berkecamuk di Balkan. Pada 29 Juni 1913, Raja Ferdinand dari Bulgaria menyalakan api peperangan di Balkan dengan memerintahkan pasukannya menyerang Serbia dan Yunani di Makedonia. Tapi tak berlangsung lama, pada 10 Agustus 1913, Bulgaria menyerah dan meminta gencatan senjata untuk mengakhiri permusuhan yang akhirnya ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perang Balkan kedua sejatinya menunjukkan betapa rapuhnya perdamaian yang telah dicapai pada Perang Balkan pertama. Keserakahan dan ambisi teritorial membuat persatuan negara-negara Balkan retak, bahkan hancur. Hal itu menyebabkan peta politik di wilayah Balkan berubah dan juga meningkatkan ketegangan dan ketidakstabilan yang berkepanjangan. Sekarang kita hampir sampai pada puncaknya. Percikan api yang memicu ledakan besar sebentar lagi akan terjadi. Peristiwa pembunuhan yang berdampak sangat besar bagi Eropa, bahkan dunia. Sejak Austria-Hungaria mencaplok Bosnia dan Herzegovina pada 1908, ketegangan antara Austria-Hungaria dan Serbia kian meningkat. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan yang mendalam dan memperkuat gerakan nasionalis di Serbia. Sebab, Serbia yang telah merdeka khawatir bahwa aneksasi ini adalah langkah awal Austria-Hungaria untuk menguasai Balkan. Hingga kemudian, percikan api yang membakar seluruh Eropa ke dalam konflik global yang dahsyat terjadi. 28 Juni 1914,
Archduke Franz Ferdinand dari Austria yang merupakan pewaris tahta Kekaisaran Austria-Hungaria ditembak mati bersama istrinya Sophie Chotek di ibu kota Bosnia, Sarajevo. Pelaku penembakan itu adalah seorang pemuda berusia 19 tahun bernama Gavrilo Princip. Diketahui ia adalah anggota dari kelompok revolusioner yang berisikan pemuda Bosnia bernama Mlada Bosnia atau Bosnia Muda. Gavrilo Princip dan Mlada Bosnia memanglah tersangka utama dari pembunuhan tersebut. Tapi banyak sejarawan yang percaya kalau ada sosok lain di balik pembunuhan itu. Mereka berpendapat bahwa Tangan Hitam yang merupakan perkumpulan rahasia militer bentukan Serbia memiliki keterkaitan secara tidak langsung atas pembunuhan itu. Akibat dari terbunuhnya Franz Ferdinand membuat situasinya berubah dengan sangat cepat. Hingga pada tanggal 28 Juni 1914, setelah didukung oleh Jerman dan menduga Serbia ada di balik pembunuhan Franz Ferdinand, Austria-Hungaria secara resmi menyatakan perang terhadap Serbia. Saat itu, seminggu setelah Austria-Hungaria mendeklarasikan perang, Rusia, Belgia, Prancis, Inggris Raya, serta Serbia, mereka menyatakan perang terhadap Austria-Hungaria dan Jerman. Pembunuhan Franz Ferdinand memang menjadi pemicu dimulainya Perang Dunia Pertama. Tapi jangan lupakan peran dari aliansi negara-negara Eropa yang sudah terjadi bertahun-tahun sebelumnya, dan juga ketegangan yang mereka ciptakan sendiri. Kombinasi dari beberapa hal itulah yang membuat konflik lokal naik ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu Perang Dunia Pertama.